Orang secara keagamaan dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ideologinya adalah khilafah. Dan ini adalah orang-orang yang sangat menipu. Kenapa? Akidahnya sama dengan kita, ibadahnya sama. Tetapi ideologi berbangsanya adalah khilafah. Dan ini sangat berbahaya. Di dalam beragama, mungkin dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa jadi dia Salafi Wahabi. Tetapi ideologinya masih Pancasila. Mungkin pakaiannya beda dengan kita. Dia barangkali karena Salafi Wahabi, pakaiannya Al-Kacong umpamanya, aliran Katok Jongklang. Atau terkenalnya RCTI lah, rombongan celana tinggi Indonesia. Tetapi ideologinya masih Pancasila. Si Miftah tuduh ajaran Nabi sesat. Biadab. Dasar Gus abal-abal. Khilafah itu ajaran Rasulullah, bong. Jurnal 99 mengabarkan untuk Anda. Jika kita memperhatikan satu orang ini, makin lama omongan dan sikapnya itu semakin menjadi-jadi. Ini orang kayaknya menurut saya mungkin ya, apakah Islamfobia atau apa. Ngomong urusan agama tapi selalu ngaco. Kemarin-kemarin saja yang baru protes urusan Islam yes kafirno lah, belum lagi omongan-omongannya sebelum-sebelumnya. Dan bagaimana omongannya yang tidak sangat beradab, sangat-sangat sekali tidak memakai adab, saudara. Lalu jika kita kerucutkan kepada permasalahan sekarang yang baru, yang justru lebih parah, lebih fatal, dan ini bisa dikategorikan penistaan terhadap agama. Ketika dia mengatakan dengan gamblang, dengan jelas, dengan idhar, dengan mufid, bahwasanya haram menirukan pemerintahan Rasulullah SAW. Jadi orang ini, empun ini bilang bahwasanya menirukan pemerintahan baginda Nabi ini haram. Pertama yang jadi pertanyaan, punya hak apa, punya kewenangan apa, dan apakah tidak ngaca? Apakah orang sekelas Anda hak mengeluarkan sebuah fatwa halal dan haram? Apakah Anda sudah termasuk kategori ulama ahli syariat sehingga Anda berhak mengatakan halal dan haram segala sesuatu? Apalagi menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang sudah jelas-jelas kehalalannya atau keharamannya. Yang pertama, urusan agama jangan Anda main-main. Anda harus berhati-hati kalau Anda ingin mengungkapkan, mencetuskan sesuatu tentang agama, tentang keimanan, tentang Islam. Dan jangan main-main Anda. Saya tidak bicara tentang tokoh tadi, mohon maaf. Saya pinggirkan ini. Saya bicara kepada Anda, saudaraku. Jangan main-main. Akan tapi di saat Anda bicarakan tentang Islam, bicaralah tentang Islam yang Anda yakini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang Anda yakini itu Nabi, dan itu adalah ajaran dari Allah yang maha tahu tentang keadaan semua makhluknya. Dan Anda harus yakini bahasanya Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam tertinggi. Itu Anda orang beriman. Jika ada orang di luar sana yang mengatakan lain, itu urusan dia. Tapi Anda beriman dan Anda harus jaga. Sehingga semua ungkapan Anda harus waspadai. Jangan sampai ungkapan Anda merendahkan yang Anda yakini. Kalau merendahkan yang Anda yakini, bisa saja iman Anda memang sudah kropos. Khilafah tidak menjadi sesuatu yang dilarang untuk didiskusikan. Karena khilafah ini adalah bagian daripada perjalanan sejarah Islam. Bagian daripada ajaran Islam. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka khalifah pertama itu, khalifatul Rasul itu adalah Abu Bakar. Demikian pula Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada kekhalifaan Abbasiyah, ada kekhalifaan Umayyah, dan terakhir Ottoman. Itu bagian, dan saya kira di madrasah diniyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kita diajarkan sejarah Islam. Dan itu diajarkan. Bukanlah karena kita mengetahui khilafah lantas kita terapkan di negeri ini. Miftah sebut umat Islam yang beraliran aswaja tapi berideologi khilafah adalah penipu dan berbahaya. Gelora.com. Pendakwa Gus Miftah menyebut ada 4 jenis umat Islam di Indonesia jika dilihat dari pilihan paham dalam beragama dan berbangsa. Hal itu disampaikannya saat bertausiah di kantor PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis 6 Mei. Kategori pertama, kata Gus Miftah, umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah dalam kehidupan beragama, lantas berideologikan Pancasila dalam menjalankan aktivitas berbangsa.
Ini adalah orang yang paling ideal untuk tinggal di Indonesia, kata pria bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman. Selanjutnya, kata Gus Miftah, umat yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan beragama, tetapi khilafah menjadi ideologi saat berbangsa. Ini adalah orang-orang yang sangat menipu. Kenapa? Akidahnya sama, tetapi ideologinya berbangsanya adalah khilafah dan ini sangat berbahaya, kata pria Lampung itu. Kategori berikutnya, kata Gus Miftah, umat Islam yang tidak berpaham Ahlussunnah wal Jamaah tetapi memiliki ideologi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Tetapi terakhir, kata pendiri Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta itu, umat Islam non Ahlussunnah wal Jamaah yang memilih khilafah sebagai ideologi berbangsa. Dia mengatakan empat jenis orang Indonesia dalam beragama dan bernegara perlu menjadi perhatian bersama. Setidaknya keberlangsungan paham Ahlussunnah wal Jamaah dan ideologi Pancasila bisa terawat di tanah air. Menurut Gus Miftah, Indonesia adalah rumah besar dengan 6 kamar keagamaan. Jika Pancasila dipahami dan diyakini dengan baik, ujarnya, setiap orang tidak akan merecoki keyakinan rekan bangsanya. Jadi yang masalah kalau masuk ke kamar orang lain, tidur, dan bahkan ngompol di sana, maka masyarakat harus pahami Pancasila, apapun agamanya, kata Ahmuz Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta itu. Gus Miftah juga memberi nasihat bahwa pemeluk agama harus menyatakan ajaran agama yang dipeluk ialah benar. Namun kata dia, hal itu tidak disertai dengan menyalahkan orang lain. Sebagai pemeluk agama A, kita harus mengatakan agama kita benar tanpa harus menyalahkan agama lain, ujar dia. Kepada masyarakat, Gus Miftah juga mengajak agar ikut mendapat ahli, namun kata dia tak ikut-ikutan dengan orang yang berlaga ahli. Posting yang penting, tapi jangan yang penting posting, karena kita sering begitu, katanya. Berikut komentar dari warganet. Lah, Khalifatul Rasyidin itu siapa aja woi? Jawab, ujar Nabai. Pak Miftah ini menurutku bahaya, ujar Sobir. Ini akan bernasib seperti munafik. Ya itulah, ujar Mbaba. Gelar Gusnya diabal-abal dia, ujar Haris. Yang bahaya itu justru yang mengaku ulama tapi tajwidnya belepotan, ujar Lalu. Apalagi yang dijadikan dakwah diskotik menjadi hobi, ujar Tikol. Sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada iman khilafah khalifah, maka ia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim Al-Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, menurut Syekh Ad-Dumaji, mengangkat seorang imam khalifah hukumnya wajib. Belajar di mana sih? Nih Ustadz, ujar Zulkarnain. Khilafah yang zaman Rasulullah tidak pernah merugikan, ujar Gusti. Nutupin baca hadisnya yang belepotan dikoreksi sama santri, ujar rakyat. Dah cair plus THR makanya makin kencang, ujar oposisi. Yang akan tahu khilafah sistem kepemimpinan bukan ideologi, ujar Kiki. Nih Gus kan yang asal baca doang, ujar Siregar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu pemimpin dan sistem khilafah, ujar Fatul. Itu mas sistem, ujar Siregar. Sudah jelas siapa yang penipu, nggak tahu baca kitab, sok ngajar kitab, ujar Mars. Wah, gitu ya, ujar Speed. Dia emang didesain untuk bikin gaduh, ujar Hendra. Ngaco nih orang, ujar Fatul. Baru kali ini lihat ulama pakai slim fit, ujar Kang Icip. Makin jelas bobroknya, ujar Faisal. Makanya sudah kenyang, Mif, ujar Kuryawan. Udah lo Miftah, gak usah banyak bacot, berani aja dulu bacaanmu, ujar Cecen. Kau yang paling bener, paling top, ujar Lutfi. Yang ini jualannya khilafah, ujar Iman. Miftah tuh dukun sesat, ujar Polis. Bisa nggak diam, malah memperkeruh suasana, ujar Binado. Syiah bukan begitu ya, ujar Dapu. Peneliti bukan, ulama bukan, tapi sudah bisa bikin kategori umat Indonesia. Halo, ujar Pangan. Ya Allah nih orang nggak punya malu dah, salah tetap ngoceh, ujar Melody. Lebih berbahaya dari Abu Janda, ujar Armo. Mungkin dia berideologi,
inlander kali, ujar Mut. Satu geng sama maling bansos, ini lebih bahaya lagi, ujar Ezek. Pengennya dipanggil Gus, tapi baca kitab aja masih belepotan, ujar Irfan. Lu aliran Islam apa Gus? Kok khilafah dibawa-bawa? Tuh ajaran Islam, kenapa ke khilafah? Nggak mungkin warga Indonesia menganut Islam. Baca sejarah woi, ujar Tasrem. Penceramah tapi tidak didasari dengan ilmu justru lebih berbahaya, ujar Mister. Khilafah itu ikatan berbagai negara atau wilayah sama seperti Uni Eropa, ujar Mukti. Abal-abal lu, ujar Gani. Makin ngaco wae, jelema, ujar Jaki. Dikafirkan nggak mau, ujar Mata. Kebongkar oleh mulutnya sendiri kualitas dirinya, ujar Rakyat. Diloreksi nggak terima melebar Tamifta, ujar Joko. Tapi kalau beraliran liberal, nggak apa ya, ujar Magnus. Makin ngawur saja ini Ustadz bodoh dan Ustadz gadungan penumpang gelap perusak NU, ujar Kabi. Kobra tidak bahaya, tapi pawanya lonte juga jina, enak banget pawanya, ujar Mat. Ngaku pendakwah tapi tajwidnya suka-suka, ujar Lala. Lagi bahagia, sering diundang oleh kaum sebelah, ujar Black. Kiai Kebanggaan Islam Nusantara, ujar Alfarah. Lu kali monta yang berbahaya, ujar Tato. Sejak kapan khilafah jadi sebuah ideologi, ujar Negeri. Belepotan aja dia, ujar Ferdi. Ya wajar ceramahnya di kantor Parpol, ujar Metro. Astagfirullah, ujar Amna. Aswaja terbelah, ujar Senja. Miftah, lo belajar sejarah Islam gak? Ujar Pejuang. Ya begini deh, ujar Abi. Woi Agus, ujar Tukang. Yang lebih berbahaya lagi orang munafik ya, musuh nyata, ujar Abi. Ini dia mulai keluar-keluar, ujar Cimpong.